Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amalia Sufufia, NIM T 2018-1448. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas micro teaching praktek kedua yang diampu oleh Bapak Khairul Umam MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Di sini Ibu terlebih dahulu akan menampilkan beberapa gambar. Lihat, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar orang yang sedang melakukan salat berjamaah. Berbicara tentang berjamaah, pasti sudah tidak asing lagi kan? Tapi ada yang tahu nggak sih apa sih salat berjamaah itu? Ya, jadi salat berjamaah adalah salat yang dilakukan dengan cara bersama-sama, di mana di sana ada yang namanya imam dan ada yang namanya makmum. Lawan dari salat berjamaah ini adalah salat munfarid. Salat munfarid adalah salat yang dilakukan sendirian. Selanjutnya kita masuk ke hukum salat berjamaah. Ada yang tahu nggak apa sih hukum salat berjamaah itu? Jadi, hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Selanjutnya, kita masuk ke syarat-syarat salat berjamaah. Pasti dalam melakukan salat berjamaah ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus dilakukan. Ada 4 syarat dalam salat berjamaah. Apa sajakah itu? Yang pertama yakni harus ada imam. Dalam salat berjamaah hal penting namanya imam. Kalau tidak ada imam tidak bisa dibilang salat berjamaah. Jadi kalau kalian mau melaksanakan salat berjamaah, hal pertama yang harus ada yakni imam. Kedua, makmum. Di sini makmum berniat salat mengikuti imam. Yang ketiga, salat dikerjakan dalam suatu majelis. Dan yang terakhir, salat makmum harus sesuai dengan salatnya imam. Jadi, dari 4 syarat ini harus dilakukan kalau kalian hendak melakukan salat berjamaah. Selanjutnya, kita masuk ke halangan salat berjamaah. Jadi, ketika kita melakukan salat berjamaah, ada beberapa halangan yang diperbolehkan kalian untuk tidak melakukan salat berjamaah. Yang pertama, yakni hujan deras. Maksudnya hujan deras itu gimana, Bu? Jadi, ketika hujan sangat deras sekali dan mempersulit kalian untuk berangkat ke masjid atau kalian tidak bisa berangkat ke masjid karena saking derasnya, maka diperbolehkan kalian sholat di rumah. Yang kedua, angin yang sangat kencang. Jadi, biasanya kan kalau hujan deras disertai angin yang sangat kencang. Lah, itu kalian boleh itu sholat di rumah karena nanti takutnya bisa membahayakan kalian jika kalian keluar dari rumah. Yang ketiga yakni sakit. Jadi yang di sini maksudnya sakit di sini ya, sakit yang menghalangi kalian untuk jalan ke masjid atau sakit yang sangat parah sehingga kalian tidak bisa untuk berangkat ke suatu masjid. Tapi kalau sakitnya hanya cuma panu, kadas urat, bisul, jangan lupa tetap jamaah loh ya. Kemudian yang keempat, yakni kalian habis makan sesuatu makanan yang baunya itu menyengat atau sulit dihilangkan. Seperti kalian habis makan petai, habis makan jengkol,
habis makan bawang, itu kan baunya susah dihilangin. Sedangkan sholat berjamaah tadi apa? Sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Pasti kan kita bakal ketemu orang banyak di sana. Nanti kalau baunya menyengat, itu akan mengganggu orang-orang di sekitar kalian. Nanti malah nggak fokus ibadahnya. Jadi mending kalian sholat di rumah saja. Jadi itu tadi beberapa halangan yang memperbolehkan kalian tidak sholat berjamaah. Sudah membahas halangan-halangan, sekarang kita masuk ke tata cara sholat berjamaah. Di sini ada yang tahu nggak apa sih tata cara sholat berjamaah? Belum ada yang tahu ya. Maka dari itu ibu akan jelasin ya. Jadi ada beberapa tata cara melakukan sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali oleh azan dan diakhiri oleh iqomah. Tapi kalau seumpamanya waktunya nggak ada buat azan, nggak apa-apa, iqomah doang. Yang kedua, barisan sholat atau shaf. Jadi imam, habis imam itu makmum laki-laki baru makmum perempuan. Begitu ya, jangan habis imam lalu makmum perempuan, tapi itu kebalik. Jadi laki-laki dulu baru perempuan. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah itu ada dua bacaan, di mana bacaannya ada yang dibaca nyaring dan juga ada yang dilirihkan. Kemudian yang keempat, harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Hayo, siapa di sini yang sholatnya suka mendahului imam? Tidak boleh ya. Jadi kalau seumpama imamnya ruku, kalian juga ruku. Jangan imamnya ruku, kalian sujud. Itu nggak boleh ya. Tetap ikutin gerakan imam. Yang kelima, setelah salam lalu membaca doa atau zikir. Ini bisa dilakukan bersama-sama atau sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah, ada yang tahu nggak anak-anak? Apa sih keutamaan melakukan sholat berjamaah? Sama aja atau beda sih sama sholat munfarid? Jadi, keutamaan sholat berjamaah ini sudah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 20 derajat." Bayangkan, ketika kita melakukan salat berjamaah, kita mendapatkan 20 derajat, sedangkan salat munfarid hanya 1. Lihat perbandingan ini, 1 dibanding 27. Selain itu, ada keutamaan-keutamaan lain ketika kita melakukan sholat berjamaah. Yang pertama, menjalin silaturahim antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai, dan saling menghargai. Yang ketiga, untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Dan yang keempat, yaitu agar kita tidak menjadi seseorang yang egois atau ingin menang sendiri. Kemudian yang kelima, ini mengajarkan kepatuhan seseorang. Jadi sangat dapat dilihatkan banyak sekali keutamaan ketika kita mau melaksanakan sholat berjamaah. Maka dari sini ketika kita sudah tahu ya keutamaan-keutamaan ini, apalagi yang ditunggu? Jangan lupa ya, selalu lakukan sholat berjamaah selama kalian masih bisa atau masih ada waktu untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, ibu akan sedikit menyinggung tentang makmum masbuk. Pasti kalian tidak asing kan tentang kata-kata makmum masbuk, karena makmum masbuk sangat berkaitan nih dengan sholat berjamaah. Jadi ibu ingin jelasin sedikit tentang makmum masbuk. Apa sih Bu sebenarnya makmum masbuk ini? Jadi makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat mengikuti al-fatihahnya imam di rakaat pertama. Jadi ibu akan jelaskan beberapa ilustrasi. Ini ya, semisal kalian hendak melakukan sholat berjamaah asar di suatu masjid. Lalu ketika kalian datang, kalian takbiratul niat, takbiratul ihram, lalu membaca al-fatihah. Al-fatihah kalian belum selesai, tiba-tiba imamnya udah ruku. Nah, maka dari itu kalian harus mengikuti imam, ikut ruku juga. Maka nanti di akhir sholat ketika imam salam, kalian boleh ikut salam. Itu kalian dianggap sudah genap gitu, mengikuti sholatnya imam.
Lalu ilustrasi yang kedua, yakni apabila kalian melakukan jamaah lagi ya, jamaah asar. Lalu ketika kalian datang, kalian niat takbiratul ihram, imamnya udah ruku, kalian masih baca Al-Fatihah satu ayat lalu ikut ruku, maka nanti di akhir sholat ketika imamnya selesai dan salam, itu kalian juga dianggap sudah mengikuti semua rakaat sholat. Dan yang terakhir ini, apabila kalian hendak berjamaah sholat asar, kemudian kalian datang, ternyata imamnya udah ruku. Kemudian kalian niat takbiratul ihram, langsung ikut ruku. Maka nanti di akhir ketika imam sudah selesai sholat dan salam, kalian harus berdiri untuk menambah rakaat yang kalian tinggalkan. Jadi gitu ya. Itu tadi sedikit penjelasan tentang makmum masbuk. Berbicara tentang sholat berjamaah yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu ada cerita nih, kisah tentang sholat berjamaah. Jadi, dahulu ada seorang ulama besar yang bernama Ubaidillah Al-Qawariri. Beliau adalah ulama ahli hadis dan juga guru dari Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan selepas sholat maghrib, beliau ada tamu datang ke rumahnya. Karena untuk menghormati tamu, akhirnya beliau sampai meninggalkan jamaah sholat isya. Setelah tamu pulang, beliau berangkat ke masjid. Ternyata setelah sampai di masjid, sholatnya udah selesai. Kemudian beliau mengumpulkan orang-orang di sekitar untuk mengajaknya sholat berjamaah bersama-sama. Tapi orang-orang di sekitar bilang, "Wahai Ubaidillah, kami sudah melakukan sholat berjamaah." Karena merasa resah dan kecewa, akhirnya beliau sholat sendiri sebanyak 27 kali. Sholat isya sebanyak 27 kali. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendapatkan pahala yang sebanding dengan sholat isya berjamaah. Kemudian selepas melakukan sholat isya tadi sebanyak 27 kali, Ubaidillah Al-Qawariri pulang ke rumahnya dan tidur. Dalam mimpinya, beliau bermimpi sedang menunggangi sebuah kuda. Tapi anehnya, kuda yang beliau tunggangi itu tidak bisa lari secepat kuda-kuda yang ada di depannya. Sekeras tenaga pun Ubaidillah Al-Qawariri ini agar kudanya bisa berlari cepat seperti kuda-kuda di depan, tapi tetap saja gagal, tidak bisa. Tetap saja beliau ada di belakang. Karena bertanya-tanya dan bingung juga, lalu di antara salah satu mereka berkata, "Wahai Ubaidillah Al-Qawariri, engkau tidak akan bisa menyalip kuda kami." Lalu Ubaidillah bertanya, "Kenapa saya tidak bisa?" Lalu penunggang kuda itu bilang, "Karena kamu sholat sendiri." Setelah itu beliau tersadar dari mimpinya, bangun dan mengucapkan istighfar berkali-kali. Dari sini dapat dikatakan bahwa walaupun kalian melakukan sholat isya sebanyak 27 kali, sebanyak 100 kali, sebanyak apapun, tidak akan sebanding dengan kalian melakukan sholat isya berjamaah. Jadi dari kisah ini juga dapat dilihatkan apabila seseorang yang sudah mengetahui keutamaan, pahala yang didapat, segala hal baik dari melakukan sholat berjamaah, sungguh dia akan menyesal ketika dia melewatkan sholat berjamaah tersebut. Mungkin ini saja yang dapat Ibu jelaskan dan Ibu sampaikan tentang sholat berjamaah. Selanjutnya untuk anak-anak yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi dapat diambil kesimpulan ya, bahwasanya sholat berjamaah adalah sholat yang sangat penting daripada kalian sholat sendiri di rumah. Pahalanya juga tidak nanggung-nanggung, 20 derajat daripada sholat munfarid hanya 1. Pesan Ibu, dari selama kalian masih diberi umur, kesehatan, masih bisa jalan, masih ada waktu, alangkah baiknya jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah.
Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Selebihnya Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.